Jadi baru-baru ini ada seorang guru besar Fakultas Farmasi UGM, Edi Meyanto, yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswinya saat sedang bimbingan akademik. Dalam laporan Satgas PPKS UGM, setidaknya tercatat ada 15 korban dengan 33 pelecehan yang terjadi. Sebelum itu, laporan pertama malahan udah disampaikan ke Fakultas Farmasi pada bulan Juli tahun 2024 dan langsung diteruskan ke Satgas PPKS UGM. Maka berdasarkan temuan tersebut, UGM menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari status dosen sekaligus mencopot dari jabatan ketua CCRC. Modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik ya, kemudian juga di research centernya, dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek mengambil langkah lanjutan dengan melakukan pencopotan status ASN kepada Edi Meyanto. Nah, kalau dipikir-pikir, kok bisa ya seorang yang berpendidikan tinggi tapi ngelakuin kekerasan seksual seperti itu? Apakah ini artinya bahwa orang yang berintelektualitas itu tidak menjamin juga akan baik secara moral? Nah, mari kita bahas. Kasus kekerasan seksual ini sebetulnya kasus yang selalu terjadi berulang kali setiap tahunnya. Seperti yang terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 2024, Universitas Islam Riau memecat mantan dekan FISIP dengan inisial SAL atas kekerasan seksual yang terjadi kepada salah satu alumni yang tengah menemui pelaku untuk meminta agar dapat mengajar di kampus tersebut. Selain itu, pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, Universitas Pelita Harapan atau UPH juga memberhentikan dosen piano yang dilaporkan melecehkan mahasiswanya selama bertahun-tahun dan masih banyak lagi. Dilansir dari laman resmi kemenpppa.go.id bahwa berdasarkan survei Direktorat Jenderal Kemendikti-Saintek pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun 63% kasus tidak dilaporkan. Selain itu, bahwa per Juli 2023 ada 65 kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Lebih dari itu, kekerasan seksual tentunya bukan hanya terjadi di perguruan tinggi saja, namun juga menyasar sektor-sektor lainnya seperti para pelajar di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, atau bahkan fasilitas umum. Hal ini sebagaimana data yang tersaji di Simfoni PPA yang dilaporkan secara real time sejak 1 Januari tahun 2025 bahwa ada 5.258 perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, korban dari laki-laki juga mendapatkan angka yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 1.238 kasus. Dari semua itu, kekerasan seksual merupakan kasus dengan data terbanyak, yaitu berjumlah 2.562 kasus, dan kekerasan terhadap fisik berjumlah 2.047 kasus. Sebagai penguat, ada data pada tahun 2027 yang baru saja diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada tanggal 7 Maret tahun 2025 kemarin, bahwa khususnya pada data Mitra Catahu atau catatan tahunan, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi, yaitu sebanyak 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565 kasus. Ironisnya, kebanyakan pelaku itu adalah orang-orang yang memang diharapkan menjadi pelindung dan teladan, namun malah sebaliknya. Di sisi lain, kasus tersebut memperlihatkan bahwa usia atau tingkat pendidikan pelaku lebih tinggi daripada korban. Tentu saja hal ini menandakan bahwa adanya relasi kuasa yang masih kuat sehingga si pelaku merasa punya power ataupun kuasa. Berdasarkan fenomena di atas, bahwa adanya relasi kuasa yang kuat bisa menjadi alat untuk memanipulasi norma atau aturan yang berlaku. Dosen terhadap mahasiswinya, dokter terhadap pasiennya, polisi kepada masyarakatnya, dan lain sebagainya. Tentu saja, situasi tersebut secara tidak langsung dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Nah,
Kalau diteliti lebih lanjut, konsep ini dinamakan sebagai abuse of power, yang merupakan sikap penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi sekaligus merugikan orang lain. Maka gak heran para pelaku tindakan kekerasan seksual ini tentu saja berani karena mereka merasa punya power ataupun kekuasaan dibandingkan korban yang mungkin secara strata sosial berada di bawah kendalinya. Ada semacam paradigma yang betul-betul ditanamkan bahwa ada pihak yang lebih berkuasa daripada pihak yang satu. Dalam hal ini, laki-laki dipandang atau laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang superior. Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa setidaknya ada 2 benang merah dari sikap abuse of power ini, bahwa yang pertama, komitmen pada norma itu penting karena jika itu sudah hilang, penyalahgunaan kekuasaan akan mungkin terjadi dan penyalahgunaan tersebut akan semakin tinggi seiring dengan naiknya jabatan yang didapat juga. Yang kedua, abuse of power ini juga timbul dalam hal inkonsistensi ucapan ataupun perbuatannya, atau dalam istilah lain disebut sebagai hipokrisi. Alih-alih mereka itu mengatakan bahwa ini aturan A, ini aturan B, ini yang harus dipatuhi dan ini yang jangan, tapi mereka yang langgar juga. Maka lahirlah oknum-oknum miris yang saat ini terjadi di Indonesia. Dosen melecehkan mahasiswinya, kemudian baru-baru ini ada dokter PPDS Unpad yang melecehkan anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita balik lagi ke kasus kekerasan seksual tadi. Sebetulnya Indonesia sudah punya payung hukum mengenai hal ini, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual. Pertanyaannya, sudah sejauh mana institusi-institusi yang ada sekarang ini dalam menafsirkan UU TPKS tersebut? Kalau di kampus sekarang perlahan udah banyak nih wadah untuk menampung suara dari korban yang mengalami kekerasan seksual, yaitu dengan adanya Satgas PPKS. Dan tentunya ini jadi langkah positif agar setidaknya korban merasa dilindungi dan tidak tertekan untuk bersuara. Namun Satgas tersebut fungsinya harus berjalan, perannya harus berimbang, yaitu untuk menindaklanjuti pelaku secara hukum sekaligus memberikan bantuan pendampingan kepada korban secara intens. Bukan hanya pendampingan psikologis pada saat proses pemeriksaan korban, pelaku dan saksi saja di awal-awal, namun harus ada tindak lanjut dan dipastikan kembali agar korban benar-benar pulih secara psikis. Menurut saya penting sekali setiap kampus mempunyai Satgas PPKS. Apalagi sudah diatur dalam Permenristek Dikti ya nomor 30 tahun 2021 bahwa setiap kampus hanya harus punya Satgas. Nah, kenapa ini penting? Karena menurut saya di kampus-kampus ini adanya ketimpangan relasi kuasa menyebabkan tidak ada yang speak up. Padahal kasusnya cukup banyak dan trennya semakin tahun semakin meningkat. Intinya orang yang berpendidikan tinggi sebenarnya nggak menjamin juga untuk gak melakukan hal-hal seperti itu. Ya makanya ada pejabat tinggi yang berpendidikan tapi masih ngelakuin korupsi. Guru besar yang otaknya cabul, bahkan dokter yang tega memperkosa anak pasien saat di rumah sakit. Kalau dianalogikan, pendidikan itu seperti halnya SIM mengemudi. Moral itu cara mengemudinya. Punya SIM seharusnya ngerti dong aturan saat di jalan seperti apa. Tapi apakah semua orang yang punya SIM itu taat aturan? Tentu saja tidak. Dan faktanya banyak yang malah melanggar lalu lintas, ugal-ugalan dan lain-lain. Poinnya bahwa tahu aturan gak menjamin pasti menjalankannya dengan baik. Dan itu semua hanya akan dibentuk pada bagaimana kita diterpa oleh lingkungan, keluarga, pengalaman, dan kesadaran pribadi. Menurut kalian bagaimana? Apakah ada alasan lain kenapa orang yang berintelektualitas itu gak menjamin secara moral juga? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.